welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Sesampainya di rumah sakit, Daniel langsung menuju ruang ICU, di mana kini Cita berada. Ada Ares yang sedang duduk sambil memeluk Meta. "Bagaimana keadaan Cita?" tanya Daniel. Ares dan Meta menundukkan kepala mereka. Meta berdiri kemudian memeluk Daniel. Sudah menjadi hal biasa bagi Ares dan Daniel melihat tingkah manja Meta tersebut. Bagaimana perasaan Ares sebagai suaminya tentu saja cemburu. Tetapi pria itu menutupinya. Entah cintanya yang terlalu besar atau dirinya yang terlalu bodoh. "Masih ditangani dokter," jawab Ares, karena Meta hanya bisa menangis tanpa mampu menjawab. Setelah itu Daniel duduk di sebelah Meta yang berada di tengah. "Aku ke toilet sebentar," ucap Ares minta izin. Setelah Ares pergi, "Neil, kesini lagi. Istri kamu tidak marah?" Mendengar pertanyaan Meta, Daniel menjadi teringat Priscil. Bodohnya, harusnya tadi ia mengajaknya. Daniel hanya menggeleng, menjawab pertanyaan mantan istrinya itu. "Neil, boleh aku bertanya sesuatu?" tanya Meta. "Apa? Masihkah kamu mencintaiku?" "Cak, bukan saatnya kamu memikirkan itu. Kamu sudah menikah, bahkan memiliki anak. Dan sekarang anak kalian sedang kritis. Lebih baik kamu berdoa agar anak kalian bisa melewati masa kritisnya." Daniel menasehati Meta. "Tapi Neil, sebelum tadi Cita kritis, Ares sempat bicara ingin menceraikanku. Dan jujur aku masih sangat mencintai kamu, Neil." "Cak, aku juga sudah menikah. Lebih baik kita fokus pada keluarga kita masing-masing. Aku yakin kamu tidak mencintai istri kamu. Dan kalau kita kembali bersama, Ares akan merelakan Cita menjadi anak kita berdua." Setan dalam diri Daniel menyoraki agar Daniel mengiyakan. Namun hati kecilnya menolak. "Jangan bahas ini dulu ya, please," pintanya. "Jangan munafik, Neil. Gue tahu lo masih cinta sama Echa. Tadi gue juga ngobrol sama istri lo. Dia nggak cinta sama lo. Sebelum terlambat, lebih baik kalian bercerai. Dan lo bisa kembali sama Echa." "Lo pikir aja barang, hah?" Daniel sudah tersulut emosi. "Gue sangat mencintai Meta. Karena itu gue ingin dia bahagia. Lo tahu, gue juga tersiksa hidup sama orang yang gak pernah mencintai gue," jawab Ares dengan nada sedikit meninggi. Tiba-tiba ponsel Daniel berdering. Ada nama Grace di sana. "Kenapa, Grace?" tanya Daniel dengan malas. "Istri kamu pendarahan. Sekarang ada di UGD." "Apa? Cepat ke sini." "Oke, aku segera ke situ." Tanpa meminta izin kepada Ares dan Meta, Daniel meninggalkan mereka, kemudian berlari menyusuri lorong-lorong rumah sakit menuju ruang UGD. Di depan ruang UGD tampak Grace yang sedang duduk sambil memeluk Pitatik yang terlihat ketakutan. "Bagaimana? Apa yang terjadi, Bi?" tanya Daniel begitu sampai di sana. "Maaf, Pak, tadi Bibi sudah berada di kamar saat mendengar Ibu berteriak. Bibi berniat menghampiri Ibu yang Bibi kira sedang berada di kamar, tapi ternyata Ibu sudah tergeletak di bawah tangga dengan darah mengalir di kakinya. Di sebelah kaki Ibu ada tas besar yang sepertinya isinya baju, Pak," jelas Pitatik. Daniel mengusap wajahnya, kemudian duduk di sebelah Grace. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu dari mana?" tanya Grace. "Tadi saat aku menelponmu, Priscil mendengar semuanya. Dan sebelum itu Priscil baru saja menjenguk Cita. Saat akan pulang, dia bertemu Ares. Dan Ares meminta Priscil agar meninggalkanku. Dan tadi saat aku tahu dia hamil, dengan bodohnya aku bertanya apa itu anakku." "Ya, kamu memang bodoh. Lalu kenapa kamu malah meninggalkannya?" Ares menelpon. Dia mengatakan kalau Cita kritis. Grace menghela napas panjang, kemudian membuangnya kasar. Daniel, kamu adalah pria yang tidak bersyukur. Aku heran dengan kalian bertiga, terutama kamu. Meta dan Ares sudah menikah, tapi kamu masih saja memedulikannya, seolah-olah dia masih istrimu. Padahal kamu sendiri juga sudah menikah, omel Grace. "Aku tidak bisa untuk tidak peduli padanya, apalagi sikapnya terhadapku masih sama seperti dulu." "Lalu untuk apa kamu menikah lagi? Kalau ujungnya kamu masih memperlakukan mantan istrimu sama seperti saat dia masih menjadi istrimu?" "Aku juga tidak tahu. Saranku, perbaiki rumah tanggamu. Jangan pernah melibatkan dirimu lagi dalam rumah tangga mereka. Hargai istrimu. Belajarlah untuk melupakan Meta dan juga belajarlah untuk mencintai istrimu. Aku tidak yakin janinnya akan baik-baik saja. Aku harap setelah ini kamu bisa memilih mana yang harus kamu prioritaskan." Daniel mencerna ucapan Grace. Memang, semua yang Grace ucapkan benar, dan dia harus menyelesaikan semuanya, termasuk menutup hatinya rapat-rapat untuk masa lalunya. "Grace, bisa tolong di sini sebentar? Kamu mau kemana?"
Ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Aku janji tidak akan lama. Baiklah, terima kasih. Daniel pergi meninggalkan Grace dan Bitati. Ia kembali ke tempat di mana Meta dan Ares berada. Baguslah lo kembali. Ada yang ingin gue bicarakan, ucap Ares begitu Daniel berada di depannya. Gue juga ingin bicara. Gue duluan, Neil. Kembalilah pada Echa. Gue akan menceraikannya, ucap Ares dengan tegas. Gak, gue gak mau, jawab Daniel tak kalah tegas. Kenapa, Neil? Kamu sudah tidak mencintaiku? Tanya Meta. Ada nada kecewa di sana. Tentu saja, Meta sudah banyak berharap. Ia berharap bisa kembali bersama Daniel, pria yang paling dicintainya. Maaf, Cak. Tidak sepantasnya kamu bertanya demikian di depan suami kamu. Dan lo, Res, kalau lo merasa istri lo gak cinta sama lo, harusnya lo berjuang buat ngedapetin hatinya. Bukannya lo sering ninggalin dia dan kasih tanggung jawab lo ke gue. Maaf, gue sudah memilih. Gue akan bertahan dengan istri gue. Buat kamu, Cak, belajarlah untuk mencintai Ares. Dan buat lo, Res, jadilah suami yang gentle. Jangan jadi suami pengecut. Setelah ini, maafin aku jika harus memutus silaturahmi dengan kalian. Neil, panggil Meta pelan. Maafkan aku harus menjaga istriku yang sedang kritis. Tanpa menunggu jawaban dari Meta dan Ares, Daniel meninggalkan mereka. Seperginya Daniel, Ares tampak merenung. Benar, memang benar. Selama ini ia terlalu pengecut. Hanya karena sadar jika Meta mencintai Daniel, pria itu tak mau berjuang membuat Meta jatuh cinta padanya. Yang ada justru ia terus menghindar. Sedangkan Meta, ia masih belum percaya jika Daniel tidak memilih dirinya. Padahal kesempatan sudah ada di depan mata. Esoknya Priscil sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Janinnya tak bisa diselamatkan. Hal itu membuat Daniel sangat merasa bersalah. Pengaruh obat bius belum juga hilang, sehingga Priscil belum juga sadar. Daniel memilih ruang VIP untuk istrinya itu. Saat ini ia sedang terbaring miring di samping tubuh Priscil yang masih setia memejamkan matanya. Kenapa belum juga bangun? Banyak hal yang ingin aku katakan. Maafkan aku ya, yang sudah menyakitimu. Daniel mencium kening Priscil. Air matanya ikut menetes sebagai wujud penyesalannya yang mendalam. Bertepatan dengan itu, Priscil membuka matanya. Daniel, panggilnya lirih. Kamu sudah bangun? Kenapa kamu menangis? Neil, anak kita. Meskipun sempat dibius, Priscil ingat apa yang membuatnya berada di rumah sakit. Semalam ia jatuh dari tangga karena kurang hati-hati. Tuhan lebih menyayanginya, jawab Daniel. Maafkan aku, Neil. Itu semua salahku. Aku tidak hati-hati. Bukan salah kamu. Aku yang salah. Aku yang tidak bersyukur. Karena itu Tuhan mengambilnya lagi. Neil, kalau kamu mau kembali padanya, aku akan pergi. Mata mereka saling tatap. Jangan pernah ucapkan itu lagi. Aku minta maaf atas kehilafanku. Aku berjanji setelah ini hanya ada kamu. Hanya akan ada kita, juga anak-anak kita kelak. Maafkan aku sudah menyakitimu. Ucapan Daniel diakhiri dengan mencium kening Priscil. Priscil menjamkan mata. Ia berdoa semoga setelah ini ia benar-benar akan mendapatkan cinta tulus dari suaminya.